Sampai jumpa kembali di channel kita, kawan-kawan semua. Banyaknya request pertanyaan di video pembahasan saya tentang Ahong ketika dia mengalami kelelahan di atas satu ronde. Kemarin itu saya bahas bahwasanya dia dominan memiliki serabut otot putih. Hari ini saya bersama bapak saya, Dr. Nimrod Manalu MKes AIPO. Bapak tentu saja sudah bukan hal asing lagi di dunia olahraga, khususnya dunia sepak bola. Bahwasanya dulu Bapak pernah melatih fisik tim dari Persija dan klub-klub bola yang lain. Kemudian pernah juga menangani tim tinju untuk Provinsi Sumatera Utara, melatih fisik tim tinju Sumatera Utara. Itu dia Pak ya. Ya. Video pertandingan Ahong dengan Alex Mister sudah saya tunjukkan kepada bapak kita, kemudian sudah diperhatikan, sudah dianalisis. Yang menjadi pertanyaan kita kemarin di kolom-kolom komentar, hari ini saya bawa langsung kepada bapak kita, di mana bapak kita akan memberikan jawaban yang pasti, karena memang bapak ini sudah lama bergelut di dunia kepelatihan, terutama pelatihan fisik. Selamat sore. Setiap manusia itu memiliki syarat otot. Syarat otot ini sangat diperlukan bagi orang-orang atau siapa saja yang berkecimpung dalam dunia keatletan. Bercerita masalah serabut otot, saat ini yang lebih populer dikenal orang, ada serabut otot merah dan serabut otot putih. Serabut otot merah atau disebut dengan istilah slow twist fiber, ia biasanya merupakan serabut otot lambat kata orang, dan serabut otot putih adalah serabut otot cepat, fast twist fiber. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada, dan itu dibawa dari lahir atau hereditas. Cuma itu serabut otot itu ada seseorang yang memiliki serabut otot merah yang dominan, ada juga serabut otot putih yang dominan, dan ada juga yang serabut otot putih merah ada bersamaan, ada mungkin 60-50, 60-40%, ada yang 50-50%. Nah, itu yang bisa ceritakan tentang serabut otot. Jadi serabut otot manusia itu ada serabut otot putih dan serabut otot merah. Oh, itu jelas. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki serabut otot merah atau dominan dia serabut otot merah, maka orang tersebut akan memiliki daya tahan yang tinggi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki serabut otot putih. Artinya kebalikannya, jika seseorang memiliki serabut otot putih yang lebih dominan dibandingkan dengan serabut otot merah, maka seseorang itu akan memiliki kemampuan atau daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan serabut otot merah tadi. Namun seseorang yang memiliki serabut otot putih lebih dominan memiliki kecepatan dan daya ledak yang lebih dominan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki serabut otot merah. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itulah jawaban dari bapak kita yang sudah memegang lisensi di dunia kepelatihan fisik. Biasanya kalau untuk cerita daya tahan, jadi daya tahan itu dibagi atas daya tahan kardiovaskular. Di sana dibutuhkan lebih banyak serabut otot merah. Kemudian ada daya tahan otot, itu lebih dibutuhkan serabut otot putih. Jadi untuk melatih daya tahan yang dimaksudkan tentang serabut otot putih ini barangkali adalah
daya tahan otot, daya tahan otot, sehingga di dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak melebihi 3 menit dalam penggunaan aktivitas tersebut. Jadi ini bisa dilatih, banyak cara latihannya untuk meningkatkan daya tahan otot, serabut otot itu tadi. Misalnya bisa dibuat dengan naik turun tangga, misalnya bisa dilakukan dengan kalau dalam lari yang disebut dengan speed play, bisa itu dinaikkan. Cuma untuk mengejar apa yang dipunyai pada serabut otot merah itu paling tidak bisa ditingkatkan paling banyak 5-10% saja. Ini pertanyaan dari kawan-kawan, karena kan serabut otot merah dan serabut otot putih ini terkadang masih awam bagi sebagian orang. Nah, kawan-kawan pengen dia mengetahui si A dia memiliki serabut otot ini atau dominan serabut otot ini. Kira-kira secara visual bisa nggak kita tentukan bahwasanya seorang atlet dia memiliki serabut A atau B? Jadi untuk pastinya melihat serabut otot daripada seorang manusia itu dilakukan dengan biopsi. Namun dalam kita di lapangan, biasanya kita gunakan tes lapangan, bisa dilakukan dengan vertical jump atau standing broad jump. Jadi siapa yang memiliki lebih tinggi letak vertikalnya atau lebih jauhnya standing broad jumpnya, itu bisa disebutkan memiliki serabut putih yang lebih dominan dibandingkan serabut otot merah. Jadi yang pertama tadi dengan biopsi, jadi cairan otot diambil di bawah di lab. Tapi untuk di lapangan bisa dilakukan dengan vertical jump atau standing broad jump, atau bisa dengan triple hop atau five hop, bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya terkait dengan bagian cabur, jadi cabang olahraga yang daya tahan lama, misalnya balap sepeda yang jauh, maraton, renang jauh, itu yang dibutuhkanlah manusia yang memiliki serabut otot merah yang dominan dibanding serabut otot putih. Akan tetapi kalau misalnya untuk cabang olahraga, katakanlah lari 100 meter, ya, itu paling dominan di serabut otot putih daripada merah. Nah, kalau misalnya di bela diri yang katakanlah dia itu dalam penggunaan pekerjaannya tidak jauh dari 3 menit sebelum melakukan istirahat, seperti olahraga bela diri pada umumnya, kita membutuhkan serabut otot putih dan dominan serabut otot putih. Namun demikian tetap juga diharapkan di sana ada yang memiliki serabut otot merah. Jadi bisa saja sekitar, kalau kita ambil persentasenya, sekitar 80-85% putih, 10-15% sampai 20% yang merah. Jadi kalau untuk lari 100 meter, saya pikir itu sampai 95% putih. Dan maraton misalnya itu sampai 90-95% merah. Saya pikir begitu pembagian. Oke, pertanyaan terakhir kawan-kawan untuk sore hari ini, pertanyaan Bapak kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang daya tahan seorang Alex Mitscher dan Ahong setelah Bapak melihat pertandingan kedua atlet tersebut? Mencermati pertandingan MMA yang ditampilkan di video tadi, yang perlu saya sampaikan di sini pertama adalah bahwa cabang olahraga bela diri ini termasuk cabang olahraga yang anaerobik. Artinya anaerobik di situ dibutuhkan kalau kita kaitkan dengan syarat otot manusia, maka yang lebih berpeluang menang di situ adalah yang memiliki serat otot putih
yang lebih banyak dibandingkan dengan otot merah, serat otot merah. Akan tetapi kalau kita lihat pertandingan tadi, sepertinya tidak kelihatan dia memiliki serat otot putih yang ditandai dengan katakanlah pukulan-pukulan yang memiliki power, tendangan-tendangan yang memiliki power. Justru kita lihat di situ kecenderungannya kepada seperti pemain yang memiliki dominasi serat otot merah keduanya. Memang satu hal yang harus kita pahami lagi, bahwa serat otot putih tersebut diperlakukan oleh atau digunakan oleh manusia atau penggunanya tidak tahan lama atau tidak memiliki daya tahan yang lama. Sehingga apa yang dipertontonkan oleh kedua atlet tersebut memang mereka mungkin menurut saya ya, karena saya tidak tahu riwayat atau profil mereka, karena mereka itu dalam rekrutmen tadinya sudah harus ada di biodatanya apakah dia serat otot putih atau merah. Akan tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa jika mereka memiliki serat otot putih yang lebih banyak, namun mereka itu tidak memiliki daya tahan yang lebih lama seperti seseorang yang memiliki serat otot merah yang lebih banyak. Oleh seperti itu, di dalam cabang olahraga bela diri seperti ini, memang dominasinya adalah serat otot putih, tapi diharapkan ada juga yang memiliki serat otot merah, katakanlah bandingannya 70-30 atau 75-25, sehingga konsistensi pukulan tendangan yang berbasis power itu bisa lebih lama kita saksikan, mungkin sampai ronde-ronde atau babak-babak terakhir. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih kawan-kawan. Demikian ulasan singkat untuk sore hari ini. Barangkali nanti ada pertanyaan kawan-kawan, bisa kita lanjut kembali. Silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Nimrod Manalu MPS iPhone. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di channel saya yang tak seberapa ini Pak. Masih channel pemula nih Pak. Oke kawan-kawan, banyak kali suara ayam. Nanti kita potong ayamnya, kita panggang di sini. Oke dadah, jangan lupa subscribe channel kita terus. Terima kasih. Kita doakan Bapak kita sehat-sehat terus supaya bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Horas.